Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kita memasuki bulan Februari tahun 2024. Hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan untuk menguatkan hati kita memasuki tahun khusus untuk kami di Indonesia. Tahun ini adalah tahun politik, tahun pemilihan semua, mulai dari presiden, anggota parlemen, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita patut mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami punya senjata firman Tuhan, pedang roh, untuk melawan semua hal yang membuat kami bisa jatuh pesimis. Gantikan pesimis menjadi optimis. Gantikan patah semangat menjadi mampu dan berani melangkah lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Bilangan pasal 13 ayat 30. Bilangan pasal 13 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Amin. Saudara pemirsa, selama 40 hari Musa mengutus pemimpin suku Israel, 12 orang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Saudara pemirsa, mereka mengintai ke sana, bahkan mereka mendapati betapa suburnya tanah itu, sehingga katanya, saya juga belum pernah bisa membayangkan, belum pernah lihat, itu setandan anggur dipikul oleh 2 orang. Ini sungguh luar biasa sebagai tanda untuk mereka semua. Itu yang mereka bawa pulang kepada Musa. Tanda kepada Musa bahwa tempat itu memang tepat seperti janji Tuhan kepada Musa ketika dia disuruh Tuhan untuk membawa umat Tuhan
keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Saya bacakan untuk kita semua dari Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi mereka sekarang sudah kembali. Ini tadi mereka ceritakan tanah itu baik begini-begini, tetapi inilah bahayanya. 10 orang pemimpin loh mengatakan bahwa tidak mungkin kita masuk ke sana. Di sana ada orang enak yang tinggi besar, raksasa, sampai mereka mengatakan dirinya itu. Mari kita lihat bersama-sama satu kata-kata yang sangat, kata-kata kutuk yang tidak masuk akal. Katanya ayat 33 dari bilangan 13 tadi, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Masuk akal kah? Setahu saya belalang sebesar kelingking ini. Ya paling besar sudah telunjuk. Mana ada belalang sebesar jempol? Itu kurcaci pun lebih besar daripada belalang, saudara sekalian. Ya, cerita-cerita dongeng itu maksud saya. Jadi di sini kita bertemu dengan, kalau kita sudah mulai berpikiran negatif tentang diri kita, berpikiran negatif tentang Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. So lihat, dari 12 orang itu hanya 2 orang. Satu memang dia ajudannya Musa, yaitu Yosua. Yang kedua ialah pemimpin dari suku terpenting dalam umat Tuhan, yaitu Kaleb. Dia adalah pemimpin suku Yehuda. Saudara pemirsa, saya lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Untuk tahun ini, tahun 2024 ini saudara sekalian, yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang ini. Hanya 2 orang ini dari generasi tua. Yang lain tadi yang memberontak sesudah itu, saudara sekalian, ayat 4, pasal 14, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dari dan bangsa itu menangis pada malam itu, bersungut-sungut semua orang kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jangan mengucapkan kata-kata kutuk terhadap diri kita sendiri, karena ujung-ujungnya kita akan mengucapkan kata-kata kutuk terhadap Tuhan. Tuhan kan yang menyertai mereka. Mereka disebut siapa? Disebut umat Tuhan kan? Jadi tidak mungkin Tuhan bawa mereka keluar. Tadi sudah ada janji membawa ke tempat yang berlimpah sudah madunya, atau kalau kita sekarang, Tuhan menjanjikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Menjanjikan kepada kita usaha kita, bisnis kita, bahkan kebun dan ladang kita akan naik terus dan tidak pernah turun. Jadi percaya saja saudara sekalian. Jangan takut, percaya saja kata firman Tuhan dari Tuhan Yesus kepada Yairus yang sedang terpojok itu. Dalam Markus pasal 5 ayat 36. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari baru mulai memasuki bulan kedua tahun 2024. Kita punya semangat hidup, kita punya keberanian, dan kita percaya bahwa janji Tuhan bagi kita tahun ini pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Bangkitkan semangat hidup kami Tuhan, buat kami berani melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.